Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah unboxing 3 produk terbaru dari Realme, yaitu ada Realme Narzo 50, Realme C31 dan Realme C35. Dan di tangan saya saat ini sudah ada Realme Narzo 50 A Prime. Lagi dan lagi produk terbaru dari Realme yang saya beli dengan harga 2 juta pada saat flash sale perdananya. Pokoknya buat kamu jangan bosan, karena akhir-akhir ini kita lagi mabok Realme. Dan seperti biasa kita akan unboxing lengkap HP ini. Kira-kira bakal sebagus dan semenarik apa? Dari tampilan luar box di sini menggunakan warna biru, ciri khas Realme Narzo series. Dan tidak ketinggalan ada teks Narzo di bagian depan yang dicetak dengan ukuran cukup besar. Lalu di bagian belakang di sini ada 4 selling point dari HP ini, yaitu ada layar 6,6 inch resolusi Full HD+, baterai 5000 mAh, 18 watt fast charging, 50 megapiksel AI triple kamera dan chipset powerful Uni SoC T612. Oke, langsung saja kita unboxing. Dari dalam box di sini terdapat kompartemen pembatas yang berisi buku panduan singkat dan 1 buah SIM ejector. Lalu di bagian bawahnya ada unit utama dari Narzo 50 A Prime. Dan di bagian paling bawah sungguh teramat sangat disayangkan. Di sini kita tidak dapat adapter charger. Hanya ada 1 buah kabel charger yang sudah menggunakan USB Type-C. Jujur agak sedikit kaget juga sebenarnya. Dengan harga 2 juta kita tidak dikasih adapter charger. Karena bisa dibilang ini adalah HP entry level pertama yang belum include charger adapter. Sama satu lagi di sini untuk softcase juga belum include. Tapi kalau untuk anti gores sudah terpasang dengan rapi dari bawaan pabrik. Dan inilah dia unit utama dari Realme Narzo 50 A Prime, varian warna flash blue atau biru. Untuk kesan pertama, saya cukup suka dengan desain yang ada. Karena dengan harga 2 juta, kita sudah dapat desain yang mewah dan sangat stylish di kelas harganya. Apalagi untuk bentuk bodinya di sini sudah flat atau kotak ala-ala iPhone dengan ketebalan hanya 8,1 mm. Jadi menambah kesan mewah di HP ini. Untuk bagian sebelah kanan di sini hanya ada sensor sidik jari yang merangkap jadi satu dengan tombol power. Lalu di bagian sebelah kiri di sini ada tombol volume dan slot SIM tray yang sudah menggunakan triple slot. Dan di bagian bawah di sini ada jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, power charger USB Type-C dan lubang gelas speaker dengan output masih mono speaker. Untuk tampak depan atau layar di sini tidak banyak yang di-upgrade sama dengan HP entry level kebanyakan. Masih menggunakan konsep layar water drop screen dengan ukuran layar sebesar 6,6 inch, resolusi Full HD+, 1080x2408 pixel. Dan untuk panel layarnya masih menggunakan panel IPS LCD dengan refresh rate hanya 60 Hz. Kalau untuk masalah saturasi warna dan kecerahan layar, dari apa yang saya lihat di sini sudah terlihat bagus, gambar terlihat jelas dan tajam. Karena HP ini sudah menggunakan resolusi layar yang tinggi Full HD+. Jadi sudah cukup oke lah untuk digunakan berbagai kebutuhan seperti nonton atau main game. Dan dari keseluruhan desain yang ada, saya cukup suka dengan HP ini karena memiliki look atau tampilan yang mewah dan kekinian, sama persis dengan Realme C35 yang baru kita bahas sebelumnya. Mungkin yang sedikit disayangkan hanya konsep layar yang masih water drop screen. Tapi kalau buat saya sih bukan masalah karena tetap oke di kelas harganya. Untuk spesifikasinya, unit yang saya punya saat ini dibekali dengan kapasitas RAM 4GB dan internal memorinya 128GB. Yang dimana dari total memori 128GB kita masih dapat space free-nya sekitar 111GB saat HP baru diaktifkan. Di sini yang perlu kamu catat untuk fitur extend atau tambah RAM virtual belum ada. Lalu untuk chipsetnya, Narzo 50 A Prime dibekali dengan chipset Uni SoC T612 octa-core 1,8 GHz yang berfabrikasi 12 nanometer dengan GPU support Mali G57. Yang ternyata jenis chipsetnya ini sama dengan Realme C31 yang sudah kita unboxing beberapa hari yang lalu. Saya coba tes untuk skor Geekbench-nya mampu menghasilkan angka 341 untuk single core-nya dan 1314 untuk angka multi-core-nya. Sedangkan untuk skor Antutunya mampu menghasilkan angka 201 ribuan dengan skor CPU di angka 68 ribuan dan skor GPU di angka 24 ribuan. Yang dimana skor yang dihasilkan sudah cukup lumayan menurut saya untuk kelas harga 2 juta. Sedangkan untuk kapasitas baterainya di sini sama dengan HP Realme kebanyakan, dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. dengan kecepatan isi daya fast charging hingga 18 watt yang ternyata juga sama dengan Realme C35 kakak tingkatnya.
Lalu kalau untuk urusan sensornya, di sini sudah lengkap, hampir semua ada, kecuali sensor NFC. Sensor penting seperti magnet dan giroskop juga sudah ada. Dan kalau berpatokan dengan aplikasi sensor box, untuk giroskopnya sudah menggunakan hardware gyro. Lanjut untuk urusan UI-nya, Narzo 50 Aprem berjalan di Android 11, basis Realme UI Air Edition. Yang dimana untuk jenis UI yang digunakan juga sama dengan Realme C31 dan Realme C35. Simple dan minim kustomisasi, berbeda dengan Realme UI versi reguler. Jadi jangan heran kalau banyak aplikasi yang tidak ada di HP ini, seperti aplikasi tema, radio FM, galeri atau album, pengolah file, dan lain-lain. Untuk fitur yang disediakan juga ada beberapa yang tidak ada, seperti screenshot 3 jari, split screen, dual messenger, dan masih banyak lagi. Pokoknya beda banget lah dengan Realme UI 2.0 atau 3.0. Karena Realme UI Air Edition memang dikhususkan untuk kelas entry level seperti HP ini, supaya tidak memberatkan kinerja smartphone. Jadi jangan heran kalau banyak fitur dan aplikasi yang dipangkas. Lalu untuk performanya, di sini saya coba sedikit buat main PUBG Mobile. Narzo 50 Aprem mampu menghasilkan settingan grafik hingga smooth high dan mentok sampai SD high saja. Untuk performa gamingnya, dari apa yang saya rasakan sudah tergolong cukup ngebut untuk kelas 2 jutaan. Walaupun memang tidak sengebut Realme 8i dan Narzo 50. Saya set di grafik smooth high, di sini sudah berjalan dengan baik dan playable, walaupun beberapa frame drop tentu masih ada. Untuk giroskopnya di sini sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif karena sudah menggunakan hardware gyro. Jadi berasa minim delay menurut saya. Lalu saya coba buat game Mobile Legends. HP ini mampu menghasilkan settingan grafik yang lebih tinggi, sudah bisa sampai ultra dengan frame rate hingga high. Saya coba main di settingan grafik high rata kanan, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar. Baik saat 1 lawan 1 atau lagi war rame-rame. Yang penting kuncinya jaringan harus bagus dan stabil. Untuk frame drop atau delay tentu masih ada, tapi masih cukup oke lah untuk kelas harganya. Dan untuk urusan spesifikasi dan performa, dari pengujian singkat yang saya lakukan menurut saya HP ini sudah cukup oke untuk kelas 2 juta. Sama seperti Realme C31 dan Realme C35. Mungkin yang perlu dijadi catatan hanya dari segi UI-nya saja, karena banyak aplikasi sistem yang diganti oleh aplikasi dari Google, dan juga banyak fitur yang dipangkas jika dibandingkan dengan Realme UI 2.0 atau 3.0. Untuk urusan kamera, Narzo 50 Aprem dibekali dengan setup triple kamera belakang, yaitu ada 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera makro, dan 2 megapiksel lensa black and white. Untuk kamera selfie-nya kita harus puas dengan resolusi sebesar 8 megapiksel. Lalu untuk fitur kamera yang ditawarkan di sini tidak terlalu banyak. Selain foto dan video hanya ada mode bokeh. Dan di bagian lainnya masih ada video selang waktu, mode profesional, foto panorama, foto makro, dan mode malam. Di sini yang harus kamu ingat, untuk perekaman videonya belum dilengkapi dengan ultra stabil video dan video slow motion. Sama satu lagi, untuk fitur AI atau chroma boost juga belum ada, yang ada hanya SDR saja. Dan setelah saya cek, ternyata untuk sektor kamera juga sama dengan Realme C35, mulai dari jumlah lensa, megapiksel, sampai fitur yang ditawarkan. Lalu untuk hasil kamera belakang, di sini sudah terlihat cukup bagus menurut saya. Gambar terlihat tajam dan detail, dengan saturasi warna yang cukup baik. Untuk tingkat kecerahannya juga sudah sesuai, asal kita foto dari angle yang tepat. Tapi kalau boleh jujur, saya tetap suka hasil jepretan foto dari perangkat yang menggunakan Realme UI versi reguler dibanding Realme UI Air Edition. Sedangkan untuk kamera selfie-nya dengan resolusi sebesar 8 megapiksel, jujur kita tidak bisa berharap terlalu lebih, karena kualitas foto yang dihasilkan tidak akan bagus banget, hanya kategori standar saja. Apalagi untuk kamera depannya belum bisa foto bokeh atau potret. Ini adalah contoh perekaman kamera belakang menggunakan Realme Narzo 50 Aprem. Oke, ini di outdoor, di kondisi cahaya yang cukup baik sekitar jam 5 sore. Silakan kamu nilai untuk saturasi warnanya dan kualitas suara yang saya hasilkan. Karena belum dilengkapi dengan ultra stabil video, jadi kalau buat jalan santai hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Dan di sini untuk perekaman videonya HP ini bisa sampai ukuran 1080 di 30 frame per second. Dan ini adalah contoh perekaman kamera depan menggunakan Realme Narzo 50 Aprem. Ini di outdoor dengan kondisi cahaya yang cukup dengan kamera sebesar 8 megapiksel. Oke, silahkan kamu nilai untuk saturasi warnanya, warna kulit, warna baju, sama keadaan sekitar, dan satu lagi kualitas suara yang saya hasilkan. Untuk perekaman video menggunakan kamera depan, HP ini cuma bisa sampai ukuran 720 di 30 frame per second.
Itulah tadi video unboxing dan pengujian singkat Realme Narzo 50A Prime versi sesuai harga. Kalau dari apa yang saya rasakan, untuk kesan pertama sudah cukup oke. Dari segi desain terlihat sangat mewah dan kekinian, sama persis dengan Realme C35. Dari segi spesifikasi dan performa, ternyata HP ini memiliki banyak kesamaan dengan Realme C31 dan Realme C35. Jadi kalau menurut saya sudah sangat bersaing di kelas harganya. Di sini yang perlu jadi catatan hanya versi UI-nya saja, karena banyak fitur dan aplikasi yang dipangkas. Lalu untuk urusan kamera, kamu juga sudah lihat tadi hasilnya bagaimana. Kalau menurut saya sih tergolong standar saja. Tapi untuk secara keseluruhan, menurut saya HP ini tetap menarik, terutama untuk kelas 2 juta. Walaupun memang yang sedikit aneh bin ajaib adalah tidak include adapter charger. Jadi kalau belum punya harus beli terpisah, dan yang jelas harus tambah budget lagi. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kalau misalnya kamu punya pendapat atau masukan, kamu bisa banget tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.